pagi, Pak Yakobus. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, ya, alhamdulillah sehat Pak Yakobus. Ya, salam Kabarnya sehat, ya Bu. Pak Yakobus ya hari ini ya. Baik, baik. Baik, silakan Pak Yakobus untuk memberikan pengkhotbahannya mengenai kasih Yesus Kristus. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Mari kita buka Lentera Minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai pada hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Lentera Minggu pada hari ini dengan tema kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan satu bacaan yang akan membuat kita terbuka bahwa kasih Kristus itu begitu luar biasa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, dan di situ Yesus mengungkapkan suatu ungkapan yang begitu luar biasa. Ungkapan itu menjadikan suatu tanda rahmat bagi kita semua, menjadi pribadi yang penuh kasih. Dan ungkapan itu membuktikan kepada kita bahwa kasih Kristus itu luar biasa. Dan kasih itu diungkapkan dalam hubungan yang begitu besar kepada Allah, Bapa kita di surga. Sehingga kasih itu menjadikan kita pribadi yang taat dan setia kepadanya. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, datanglah beberapa muridnya. Dan ini merupakan suatu hal yang begitu luar biasa. Kedatangan para muridnya ini menampakkan suatu tanda rahmat yang begitu besar. Begitu besar kasihnya kepada para murid, sehingga dia menganugerahkan putranya yang tunggal untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Kasih Yesus yang begitu luar biasa ini diungkapkan dalam permohonan-permohonan yang selalu kita akan renungkan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih adalah ungkapan nyata dari suatu permintaan. Kasih merupakan suatu makna terdalam bagi hidup kita. Kasih adalah suatu rahmat. Dan pada paruh pertama ini kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus dalam mengajarkan murid-muridnya berdoa, mengungkapkan kasih yang begitu luar biasa. Para murid ketika diajarkan berdoa, doa yang diajarkan Yesus adalah doa di mana Yesus memuliakan Bapanya, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Pemuliaan ini merupakan suatu rahmat yang begitu luar biasa, karena kita bisa mengenal Bapa, yaitu Bapa yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Kekudusan berasal dari Bapa, dan Allah itu adalah kasih. Kasih yang begitu sempurna diwujud nyatakan dalam diri Yesus Kristus,
yang mengorbankan dirinya. Begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkannya putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Bapa, dikuduskanlah namamu, merupakan suatu cinta kasih Allah. Menyebut nama Allah Bapa berarti begitu dekat kita dengan Bapa, sehingga kasih Allah mengangkat kita menjadi putra-putrinya, menjadi murid-murid Yesus Kristus, menjadi kanisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia hidup kekal, di mana karena berkat kekudusan Allah. Maka doa Bapa kami yang kita ucapkan dimulai Bapa, dimuliakanlah namamu, atau dikuduskanlah namamu, merupakan suatu cinta kasih Allah. Kesadaran itu dibangun karena Allah adalah Maha Suci, Maha Kudus, dan Allah adalah kasih. Datanglah kerajaanmu merupakan suatu pesan dari surga, kehendak Allah, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Allah begitu besar sehingga mengutus putranya, dan putranya lahir ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia karena belas kasih Allah yang begitu besar. Sadar atau tidak sadar, doa Bapa kami yang kita ucapkan berulang-ulang kali pada bulan doa Maria atau bulan doa Rosario di bulan Maria ini mengungkapkan suatu misteri agung Allah, yaitu misteri kasih. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mengungkapkan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Makanan ini adalah suatu rezeki, dan bukan hanya makanan jasmani, makanan rohani, dan seluruh apa yang diberikan Allah merupakan makanan untuk kita bisa menjadi ciptaan baru yang bertahan di muka bumi ini dengan makanan rohani yang utama, yaitu Yesus Kristus. Sadar tidak sadar, Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk kita dan memberikan tubuh dan darahnya agar kita selalu, karena kekudusan Allah, kita menjadi suci. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu merupakan suatu doa yang luar biasa. Doa Bapa kami mengungkapkan misteri agung Allah, misteri kasih. Apakah kita sadar akan misteri agung Allah ini? Pertanyaannya harus kita jawab terus dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita, serta perbuatan-perbuatan baik yang menunjukkan kasih Allah begitu besar kepada dunia ini. Ungkapan iman, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, merupakan suatu jalan kebenaran. Yaitu, jika kita mau diampuni, maka kita harus mengampuni. Itulah kasih. Kasih yang kita doakan adalah wujud kita mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
pada paruh kedua kita lebih akan merefleksikan kasih Kristus kepada kita. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.